kembali lagi di Form A Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Kembali lagi bersama saya Erina, yang pada podcast episode kali ini akan menemani sahabat Bawaslu sekalian. Nah, tapi sebelum itu, seperti biasa, saya mau kasih satu pantun untuk sahabat sekalian. Boleh ya? Jalan-jalan ke Pasar Singosari, beli bunga mawar di pagi hari. Bawaslu bersih, nyaman, dan rapi karena ada pramubakti yang selalu peduli. Nah, sahabat, sesuai pantun tadi, tema podcast kita pada episode kali ini yaitu tentang lingkungan di Bawaslu yang bersih, tertata, nyaman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, pasti teman-teman sudah bisa menebak dong kira-kira siapa sosok di balik lingkungan yang kita cintai. Oke, sahabat Bawaslu, jadi sesuai pantun tadi, hari ini kita akan ngobrol tentang kantor yang tertata, nyaman. Nah, di balik indahnya kantor kita, tentu di baliknya ada sosok yang bekerja dengan penuh ketulusan. Nah, mereka bukan hanya bekerja membersihkan ruangan, tetapi juga menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif dan seluruh aktivitas pengawasan bisa berjalan dengan lancar. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Mas Dodi. Halo Mas Dodi, Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Alhamdulillah hari baik ini. ya. Nah, Mas Dodi ini adalah salah satu tenaga ahli daya di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Ya. tepatnya di bagian Pramubakti ya, Mas. Betul sekali. Nah, sekali. Nah, Mas Dodi ini adalah staf tenaga ahli yang dengan penuh semangat dan loyalitas tinggi mengabdikan diri di Bawaslu Kabupaten Malang. Mas, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, boleh dong disapa dulu sahabat kita yang berada di luar sana. Halo sahabat Bawaslu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas sudah hadir di Form A Podcast ini. Ini untuk first time ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, first time. Oke, Eh, Mas boleh dong diceritakan sedikit sejak kapan Mas Dodi ini bergabung di Bawaslu sebagai tenaga ahli daya dan mungkin bagaimana awalnya bisa masuk di Bawaslu Kabupaten Malang? Awal mula saya bergabung di sini itu pas tanggal 1 Oktober, pertanggal 1 Oktober. Itu saya dapat informasinya itu dari IG. Kan saya tempat di kerja saya kan pas istirahat itu kan aku mainan HP lihat-lihat, Scroll-scroll gitu ya, scroll-scroll dulu. scroll-scroll iseng. Terus di situ kok ada lowongan. Lah, coba di situ. Akhirnya keterima juga di sini. Coba-coba berhasil ya, Berhasil coba-coba lalu akhirnya. berhasil gitu. Dan Pembukaan bulan-bulan. dan di sana ya ada orang yang support saya juga di tempat kerjaku itu. Mas, kalau waktu itu sempat berpikir panjang atau memang dari sekadar scroll-scroll tadi langsung tertarik begitu, Mas? Ya kan ya langsung scroll itu kayak pekerjaan ini kayak tertarik sekali terus ya sama sih saya kayak bidangku kerja di tempatku kerja dulu itu ya. Akhirnya saya mencoba di situ naruh lamaran di kantor Bawaslu ini. Tuh. Oke. Mas, kalau kita lihat di pandangan orang-orang nih ya, kebanyakan orang kan taunya kalau pekerjaan sebagai pramubakti kan lebih identik ke bersih-bersih kantor dan sejenisnya begitu ya. Ya. Nah, padahal kan setelah Mas mencoba sendiri, tanggung jawab sebagai pramubakti itu kan luas ya. Luas sekali, sangat Nah, luas, sangat luas. boleh diceritakan Mas kegiatan sehari-hari yang Mas lakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Malang itu seperti apa? Tugasnya bagaimana? Kalau kegiatan sehari-hari sih untuk bersih-bersih dan itu kan tugas utamanya. Tapi selain itu kan ya harus melayani pimpinan, itu buatin minum kalau ada tamu juga itu. Terus ada yang menyuruh ngirim surat, dan lain sebagainya. Itu pokoknya luas banget. Oke. Berarti multitasking juga ya Mas ya. Oke. Nah, pasti itu butuh ketelatenan dan konsistensi yang tinggi ya Mas Sangat ya. butuh sekali itu. Apalagi kalau misalkan kantor sedang padat gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, gimana sih caranya Mas Dodi membagi waktu atau membagi pekerjaannya biar semuanya bisa berjalan dengan maksimal?
Ya itu yang kalau mau bagi waktunya itu yang tugas utama itu didulukan dulu. Setelah itu kan kerja yang lain gitu. Terus yang utama harus didulukan. Kayak bersih-bersih atau ada pimpinan datang itu harus dibuatin minum dan lain sebagainya. Nah, setiap kerjaan kan kita pasti punya tantangan masing-masing ya Mas, nggak Hmm. terkecuali dengan pekerjaan Mas Dodi nih Iya, ya. iya, iya. Nah, kalau tantangan terbesar sebagai pramubakti di Bawaslu Kabupaten Malang itu seperti apa Mas? Kalau tantangan sih kan ya masih belum ada sih, soalnya kan masih baru pertanggal 1 kemarin sih kayak masih belum. Masih belum ya. Tantangan sejauh ini belum ada karena memang belum lama ya Mas, Ya masih belum masih lama sekali, baru. masih belum Nah, lama di sini. dari waktu Mas sudah berapa bulan di sini? Ya masih belum ada 1 bulan Belum sih. belum ada 1 bulan. Iya betul sekali. Nah, dari waktu yang masih terhitung singkat itu, kira-kira momen apa yang sudah Mas dapatkan di Bawaslu Kabupaten Malang? Yang mungkin entah itu berkesan, entah itu ya positif negatifnya. Kalau momen positifnya sih apa ya? Itu teman-temannya itu pada ramah-ramah semua dan baik semua. Dan ceweknya juga cantik-cantik gitu. Waduh, waduh. Ini bukan ada udang di balik batu kan Iya. ya? Oke. Terus menurut Mas Dodi sendiri nih, selama bekerja di Bawaslu Kabupaten Malang ataupun kemudian mengamati teman-teman bekerja setiap hari, nah bagaimana sih menurut Mas Dodi upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerja? Suasana yang nyaman itu harus terapkan 5S. Yaitu sapa, salam, apa itu? Senyum, sopan, santun. Nah, kuncinya 5S. Ya. Jadi nanti kalau sahabat Bawaslu berkunjung ke kantor Bawaslu Kabupaten Malang dan bertemu dengan Mas Dodi, ada yang kurang, boleh nih ditagih. Begitu ya Mas ya? Iya. Boleh banget. Oke. Nah, kembali lagi ini Mas, kan tadi mungkin ada yang berpikir bahwa Pramubakti itu hanya seputar bersih-bersih itu saja ya. Tadi kan sudah dijelaskan ternyata Saya tugasnya jelaskan lebih dari lebih. itu. Mas, kalau kita lihat lingkungan di kantor Bawaslu ini kan Ya. luas ya. Mm-mm. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana sih mekanisme kerjanya? Misalkan membersihkan dari mana dulu atau eh, diapain dulu begitu? Kalau mekanisme kerjanya sih saya kan harus berangkat lebih pagi sebelum teman-teman datang. Setelah itu saya bersih-bersih di ruangan kepala apa ketua ya. Di ruangan ketua dan yang lainnya tuh di depan. Setelah itu langsung di belakang sini itu. Intinya sebelum teman-teman datang. Kalau teman-teman datang mah ya kotor lagi. Nah, Mas, kalau misalkan nih ya di suatu hari, ternyata kita pagi itu ada agenda dan itu diperkirakan Mas Dodi belum selesai membersihkan. Nah, itu prioritasnya bagaimana, Mas? Di agendanya kan seperti apa acaranya seperti kayak apel atau senam atau apa? Bisa mungkin ada apel, rapat, atau kunjungan tamu. Kalau kalau apel itu kan semuanya kan harus datang. Itu kan jadi tugas itu ditinggalkan sebentar, setelah itu ikut apel, habis ikut apel lanjut lagi. Kalau ada tamu sih yang diutamakan mestinya tamu untuk dibuatin minum tuh. Berarti ada skala prioritas sendiri begitu ya, Seperti Mas? itu Oke. sendiri. Kalau misalkan, oh ya, ini kan lingkungan kadang kita nggak bisa memprediksi ya. Ya, Nah, cuaca. kalau misalkan tiba-tiba hujan begitu, gimana Mas? Karena kita kan kalau yang di luar ruangan langsung ya, langsung keluar begitu ya, nggak ada pembatasnya. Nah, itu bagaimana Mas? Di luar sana kan biasanya itu kan banjir kalau udah itu. Banjir. Itu diutamakan ya yang diselokkan di situ harus dibenerin itu di sumbernya itu dari mana. Untuk penyumbatannya itu dari mana. Itu harus selesai hujan kita harus dibersihkan itu. Intinya dicari sumbernya dulu. Yang penyebabnya air itu mengenang di halaman. Berarti bukan sekedar bersih-bersih, tetapi juga harus
cari tahu seluk-beluknya Nyari begitu tahu, ya. Oke. Dari waktu yang kurang dari 1 bulan ini, selain tugas utama sebagai pramubakti, Mas sudah ikut agenda apa aja nih di kantor Bawaslu? agendanya itu ya kayak rapat pleno setiap hari Rabu itu. Terus agendanya itu di belakang itu termasuk tantangan sih di belakang. Itu Tantangannya bagaimana, Mas? penataan arsip itu sangat ruangannya itu Oh, sangat berantakan banget di sana tuh. Sangat berantakan banget. Itu harus butuh tenaga untuk membersihkan di area belakang itu di ruang arsip. Kalau di belakang itu apa aja yang Mas lakukan? Misalkan membersihkannya seperti apa dari ruangan yang berantakan seperti itu? Ya, jadi itu dibersihkan ya harus apa? Buku-bukunya itu ditata rapi, dirarak itu kan kemarin kan bukunya itu pada jatuh semua tuh. Itu harus ditata lagi di situ. Terus banyak sekali ada kotoran sarang laba-laba, sarang walet dan lain sebagainya itu Wah, banyak banget situ. menarik nih. Ketika ada lowongan di Bawaslu yang Mas scroll-scroll iseng tadi posisi Mm-mm. lagi istirahat kerja gitu ya, Mas. Iya. Mas sebelumnya kerja di mana sebelum mendaftarkan diri sebagai tenaga alih daya di Bawaslu? Saya itu kerja di Puskesmas. Di Puskesmas daerah Kromengan. Saya kerjaan di situ dulunya. Puskesmas Heeh. Kromengan. Nah, bagian apa Mas di Kalau di Puskesmas sana saya Kromengan? itu sebagai koordinator cleaner. Jadi penanggung jawab seluruh kebersihan Puskesmas. Oh, berarti relevan ya dengan kerjaan Mm-mm. sekarang. Nah, Mm-mm. eh, kira-kira persamaan dan perbedaannya yang Mas rasakan dari pekerjaan yang lama sebagai koordinator kebersihan dengan Mm-mm. pramubakti di Bawaslu Kabupaten Malang itu seperti apa, Mas? Kalau itu sih kalau jadi koordinator di Puskesmas dulu itu kan tanggung jawabnya itu banyak sekali itu. Terus harus dibersihin seluruh area dan itu kalau ada tamu juga, yang kena itu koordinatornya dulu. Kalau di sini mah ya beda sih. Sebenarnya kan di sini kan ya bersih-bersih itu aja kan. Sebenarnya kerjanya itu enggak jauh berbeda sama di sana. Cuma di sini itu bedanya itu ya apa? Ada melayan pimpinan gitu kalau di sini. Kalau di sana kan menanggung jawab ke semua kebersihan di area Puskesmas. Kira-kira dari pekerjaan di bidang kesehatan ya, yang Mm-mm. sebelumnya di kesehatan, terus kemudian sekarang di kantor Bawaslu Kabupaten Malang ini, apa yang menjadi tantangan sendiri dari Tantangan bagi Mas Dodi ini? tantangan di sini atau di sana? Di Tantangan di mana? sini. Jadi setelah menjalankan tugas di Puskesmas Kromengan, Mm-mm. kemudian beralih menjadi pramubakti di Bawaslu Kabupaten Malang, ya itu kan pekerjaannya kurang lebih ada yang sama. Nah, tetapi tentu ada perbedaannya juga. Hmm. Itu tantangan yang Mas rasakan seperti apa? Kalau tantangan di sini sih harus melayani pimpinan di sini itu harus kalau pimpinan tempat apa datang itu harus ngasih minum dan apa itu kalau enggak dikasih dibuatin minum atau apa nanti bisa kena omel itu tantangannya. Salah satu tantangannya begitu ya. Nah, Mas Dodi ini kan sekarang Gila. bergabung dengan Bawaslu Heeh. Kabupaten Malang, tentu juga punya peran dalam mendukung citra profesional dari lembaga Bawaslu itu sendiri. Nah, itu peran yang Mas lakukan seperti apa? Perannya itu ya harus yang terutama kan di kebersihan. Mm-mm. Kebersihannya itu kan harus ya harus bersih sih. Kan soalnya kan apa soalnya itu Prambakti itu pembersih itu kan sebagai garda pertama. Itu kan jadi kan kalau kantor bersih itu kan enak kalau dilihat pimpinan atau orang-orang yang lainnya gitu. Jadi terutama harus bersih itu garda pertama maksudnya itu harus apa ya kayak prajurit lah intinya itu. Oke, prajurit, karena prajurit bisa berperang dari segi mana saja begitu ya Mas, termasuk dari segi kebersihan. Nah, setelah beberapa waktu menjalankan tugas sebagai pramugakti di Kabupaten Malang, apa sih harapan Mas Dodi ke depannya untuk Bawaslu Kabupaten Malang ini? Eh, harapan saya kedepannya sih semoga semoga Bawaslu itu tetap harapan saya ke depan adalah Bawaslu itu tetap kompak dan maju terus lah intinya.
Oke, nah setelah harapan terakhir nih, kalau pesan kesan dari Mas Dodi sendiri apa? Baik untuk Bawaslu, terus kemudian untuk teman-teman, tadi kan untuk Bawaslunya, nah untuk teman-teman di Bawaslu maupun untuk sahabat Bawaslu di luar sana. Untuk pesan saya sih ya jaga kerukunan di lingkungan kerja, terus terapkan 5S itu tadi. Sapa, senyum, salam, sopan santun itu. Nah, jadi seperti itu sahabat. Sebagai seorang pramubakti, tugas pertama kita tentu eh, dalam bidang kebersihan. Tetapi tugas itu bukan satu-satunya yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan lainnya di dalam kantor di mana kita harus tetap berkecimpung di dalamnya. Nah, goal utamanya adalah turut menjaga citra positif lembaga di mata masyarakat. Nah, kemudian dalam menjalankan tugas kita juga tidak boleh melupakan 5S. Nah, terima kasih Mas Dodi sudah berbagi bersama sahabat Bawaslu. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.